Bersama-sama kita akan mendengarkan motivasi oleh Direktur Utama PT Embun Segar Nusantara, Bapak Yonatan Iwan Setiawan. Ciri khas orang yang tidak ada gejala stroke, tepuk tangannya keras sekali. Mari tepuk tangan yang paling keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kanjeng Pangeran Aryo Nikolas Nyoto Prastyo Dono Nagoro. Jadi Nagoro ini dananya ada di tangan beliau. Sebagai owner dan Ibu Kristina Komisaris Utama kita, Pak Ragil yang tetap Ragil sekalipun punya adik tapi karena tidak lahir ya disebut Ragil. Dan para Bapak Ibu calon-calon miliarder PT Embun Segar Nusantara. Semangat pagi. Waktu saya 10 menit tetapi karena satu dan lain hal saya kurangi. Jadi 9,5 menit. Satu orang tepuk tangan, mohon yang lain mendukung Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Niko sudah melebihi dari ekspektasi harapan dari para Bapak Ibu. Tetapi guru yang baik tetap menambahkan hal-hal yang harus ditambahkan. Satu saat beberapa puluh tahun yang lalu, saya 66 tahun, tanggal 28 Maret nanti, 66. Tidak usah kirim kado, tapi kalau dikirim pasti sampai di rumah. Karena rumah kami pinggir jalan. Tapi Tuhan kasih wajah 17 tahun. Saya jalan di kota Solo waktu saya masih SMA. Ada seorang bapak duduk di ngebuk. Sementara duduk saya berangkat sekolah, ada seorang bapak muda tanya, "Mak, nyalat nih mau nonton nyamalat mana?" Jalan di Ponegoro sebelah mana? Yang ditanya, diam saja. Dia lama jengkel, "Mak, nyala di Ponegoro nyeblak mana?" Tetap diam. Lama-lama dia tanya minyak, ditanya nyala minyak, enggak minyaknya. Dia pergi. Nah, karena keingintahuan saya waktu itu begitu besar, saya tanya kepada bapak tadi, "Pak, waktu beliau tadi tanya kok bapak diam kenapa? Kok enggak jawab?" "Nyanyak nyunggak mineng." Kalau nyanyak nyawab, dikira nyanyak ngenyek. Kalau saya jawab dikira saya ngenyek. Saya belajar kehidupan. Waktu itu saya miskin, saya PP7, berangkat pagi-pagi pulang petang, pinggang pegal, penghasilan belum ada. Saya berpikir hidup memang harus jujur seyogianya. Jadi apa yang Bapak Nikolas sampaikan tadi itu bicara tentang hakikat kesuksesan, kejujuran. Dan hari ini sudah kurang setengah menit, kami akan cepat singgung tentang hakikat kesuksesan. Satu teman saya namanya Dr. John C. Maxwell, Bapak leadership dunia. Para pemimpin besar dunia belajar tentang kepemimpinan lewat beliau. Beliau berkata bahwa sukses adalah mengetahui tujuan hidup Anda. Bertumbuh untuk mencapai potensi Anda yang paling maksimal, bukan minimal. Dan yang terakhir, menabur benih yang bermanfaat bagi orang lain. Karena semuanya sudah sukses, saya ambil yang paling akhir, menabur. Ciri perusahaan di bawah kepemimpinan Bapak Kanjeng Pangeran Aryo Nikolas Nyoto Prastyo Dono Nagoro adalah setiap orang yang ada di sana mau lakukan apapun, mencapai prestasi paling puncak, paling luar biasa, pastikan menabur. Menabur. Dan alam mengajarkan kita, barang siapa yang menabur banyak, pasti menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit.
Dan 3 hal yang, kok keploknya terlambat tadi. Ini sudah lapar, saya percepat, hanya 5 menit lagi. 3 komponen tentang hasil maupun dengan hal-hal yang dilakukan. 1 adalah sower, bukan shower untuk mandi. Shower itu dan tulisannya soil. 1 lagi seed bukan silit. Seed penabur, soilnya tanah, seednya benih atau biji. Mari bersama-sama 2 menit terakhir, banyak biji harus ditabur. Untuk menghasilkan suatu panen, tidak menabur jangan pernah panen. Kedua, biar cepat saja, bukan semua tanah bisa menghasilkan. Saat saya ke Yerusalem, di sana ada satu tanah, sejak pertama dikutuk, sampai detik ini tidak akan pernah bisa ditanam, tumbuh, tidak akan pernah. Jadi tidak setiap tanah pasti menghasilkan, tetapi kita tidak dapat menuai jika kita tidak menabur. Jadi pulang segera menabur. Yang ketiga, segera selesai. Kita harus menabur terus. Karena suatu hari ke depannya kita akan menuai hasil panennya. Pasti tabur terus, tabur terus, tabur terus. Yang keempat, tanah yang menghasilkan akan menggandakan. Kita akan menuai lebih daripada yang kita tabur. Bapakku petani miskin, anaknya 11. Saya tahu beliau nabur gabah. Jadi seikat ditanam jadi berpuluh-puluh ikat hasil panen. Betul nggih Bapak Ibu? Tadi maaf, kentut yang tidak bisa ditabur. Karena alam berkata begitu. Jarak 1,5 meter sudah tidak bisa mencium. Jadi kalau mau kentut jangan dekat orang, minimal 3 meter. Itu dalam bahasa Inggrisnya kentut itu olo tanpa rupo. Biar segera rampung. Nomor 5. Kita akan menuai secara proporsional, ada porsi masing-masing. Tetapi kita lihat proporsi dengan apa yang telah kita taburkan. Tadi 5, sekarang 6. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang panen di tahun lalu. Di tahun lalu Bapak Ibu penabur di perusahaan manapun tidak usah diingat-ingat. Kita hanya dapat melakukan sesuatu mengenai panen pada tahun ini. Pada tahun ini, yang lalu tidak usah, itu sudah masa lalu. Di kampus manapun silahkan, itu tidak usah diingat-ingat. 2 lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nomor 7. Kita harus percaya pada benih yang kita taburkan. Kita percaya bahwa pasti ada di antara benih atau biji itu yang nantinya akan berbuah. Percaya Bapak Ibu. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. 1 lagi. Pada saat kita lihat hasil atau buah, maka segala jerih payah, keringat, perjuangan semuanya terasa tidak sia-sia. Sudah panen. Panen. Expander. Selamat menabur benih kesuksesan dan menjadi berkat bagi sesama bersama Embun Segar Nusantara. Tabur terus. Apa yang kita tabur? Marketing plan, produk, motivasi, petua-petua bijak dari Bapak Niko dan selanjutnya itu yang kita tabur. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Berapa kali Bapak Ibu gagal di sana, di sini, di Embun Segar Nusantara, tidak akan pernah gagal. Dan ada satu lagu. Lagu ini dalam bahasa Hokkien. Artinya, sekali gagal tak usah menyerah. Sekali terpuruk jangan ambruk. Hidup ini seperti air. Kadang naik, kadang turun. Usaha kita pun juga kadang naik, kadang turun. Saat naik tidak perlu kita jumawa. Saat turun tidak perlu mengeluh, menyalahkan. Dan ingat, kesuksesan kita sebenarnya 30% pertolongan Sang Pencipta, 70% kerja keras.